Chapter 313. Jalur Tulang Roh, Seagot Eight Wings. TL oleh Bagelson. Asura, berhenti di situ, bicaralah dengan jelas sebelum kamu pergi. Anda jelas tidak adil. Yang ini juga tidak takut pergi ke Komite Alam Dewa. Metode Anda untuk memilih penerus tidak cermat pada awalnya, melempar jaring kemana-mana, membesarkan satu demi satu. Saya telah mengangkat yang satu ini dengan pengabdian yang tulus. Petik 2. Meskipun Seagot masih berbicara dengan sangat tegas, sekarang dia sebenarnya tidak sekuat kelihatannya. Dewa Asura berhenti, berbicara tanpa menoleh. Selanjutnya, saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan untuk membantu Tang San menjernihkan pikirannya. Anda sepertinya masih belum meminta izin saya untuk meminta agar juru bicara Anda Bos Saiksi bersama dengan mantan penerus saya. Meskipun kakek buyut Tang San, Tang Chen, menyelesaikan jiwa dewa, luka-lukanya sangat parah. Saya masih belum mempertimbangkan apakah akan menghabiskan upaya untuk membantunya sembuh. Petik 2. Selesai berbicara, Dewa Asura mengambil langkah, sudah menghilang dari gerbang kuil Seagot. Jangan terlalu mengancam. Seagot meraung marah. Asura God, kamu adalah kakakku, kita bisa membicarakan semuanya. Tunggu aku. Petik 2. Suara sedingin es Dewa Asura melayang di udara. Semuanya akan menunggu sampai akhir warisan Tang San. Biarpun aku ingin dia menjadi penegak alam dewa, itu masalah 10.000 tahun kemudian. Petik 2. Seagot juga menyerang kuil, berteriak. Semuanya bisa didiskusikan, kamu adalah salah satu dari 3 penegak hebat yang bisa berdiri berdampingan dengan 2 Raja Dewa, kamu tidak bisa berbicara omong kosong kepada Komite Alam Dewa. Penegak alam dewa memiliki status yang sangat agung di alam dewa, mereka mengawasi segalanya, mengatur dewa utama, dan bahkan memiliki otoritas Raja Dewa. Dalam keadaan khusus, mereka bahkan dapat menggunakan metode khusus untuk melampaui alam ilahi dan mencapai alam fana untuk menegakkan hukum. Dan Komite Alam Dewa dibentuk dari 2 Raja Dewa dan 3 penegak alam dewa yang agung. Peristiwa besar di alam dewa dipilih oleh 5 anggota komite. Kedua Raja Dewa masing-masing memiliki 2 suara, dan 3 penegak memiliki 1. Tetapi jika ketiga penegaknya sepakat, 3 suara mereka masih bisa mengesampingkan keputusan 2 Raja Dewa. Kelima anggota komite besar ini dikenal sebagai 5 Dewa Alam Ilahi, dan meskipun Seagot tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka, dia masih dewa utama kedua setelah Primes. Dia sangat kuat, dan karena itu tidak takut pada Dewa Asura. Cahaya keemasan membuat Tang San agak tersesat. Dia hanya merasa seperti ada pusaran air emas besar yang berputar di sekelilingnya, dan semua yang ada di pandangannya hilang selain emas. Tiba-tiba, perasaan yang hilang itu menghilang dalam sekejap, dan cahaya keemasan seperti pusaran air itu juga lenyap. Tang San menemukan bahwa dia sekarang berada di atas platform melingkar. Platform ini berwarna emas, dengan sedikit panas memancar di bawah kakinya. Di sekitar platform melingkar ada lautan tanpa batas, tetapi yang membuat Tang San takut adalah air ini berwarna emas. Laut emas, pemandangan aneh macam apa itu? Terlebih lagi, bahkan langitnya berwarna keemasan, seluruh area tampak seperti satu warna, dengan hanya corak berbeda yang dapat dibedakan. Tang San pintar dan fokus. Dia pertama-tama mengingat ekspresi terakhir Seagot barusan, tebakannya tidak diragukan lagi benar, tetapi Seagot pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya secara langsung karena suatu alasan, dan karenanya mengirimnya langsung ke persidangan. Adapun tempat ini, itu harus menjadi domain khusus, khususnya untuk meneruskan keilahian Seagot. Ini semua yang dipahami Tang San dengan pengalamannya saat ini. Di sekitar platform melingkar, sedikit lebih tinggi, ada 8 platform bundar yang lebih kecil yang semuanya tampak berdiameter sekitar 2 meter, dengan platform tempat Tang San berdiri di tengahnya. 8 platform kecil. Sebelumnya Seagot mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan 8 uji coba Seagot untuk menyelesaikan warisan. Sepertinya itu harus terkait dengan 8 platform ini. Saat Tang San merenung, tiba-tiba, cahaya keemasan seperti gelombang keluar dari platform tempat dia berdiri, semua bergegas menuju Tang San. Dia hanya merasa tubuhnya benar-benar beku oleh energi ini, sama sekali tidak bisa bergerak. Secara bertahap, gelombang energi emas itu benar-benar menyelimuti seluruh tubuh Tang San. Apa yang dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahkan nafasnya benar-benar terhenti. Selain bisa melihat, dia tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Kekuatan batin misterius Heaven Skill beredar dengan kecepatan yang berkurang dengan jelas, berdenyut sangat lambat.
Dia ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk memicu kekuatan batinnya, tetapi kekuatan mental dan kekuatan batinnya ditekan oleh energi aneh. Tiba-tiba, tanpa peringatan, rasa panas terik tiba-tiba datang dari belakang. Segera setelah itu, sebelum Tang San bisa bereaksi, perasaan robek yang intens berubah menjadi rasa sakit yang tajam, sehingga membuat penglihatannya menjadi gelap. Seolah-olah tubuhnya dicukur terbuka, suara gesekan yang menusuk telinga bergema di belakangnya. Meskipun kekuatan mental Tang San disegel, saat ini inderanya masih sangat tajam. Namun, semakin tajam inderanya, semakin jelas rasa sakitnya. Rasa sakit yang menyengat itu seperti seseorang memotong punggungnya dengan gergaji. Setelah kulit, otot, dan arteri dibelah, ia terus memotong tulang rusuk punggungnya, dengan sasaran khusus pada celah di antara tulang. Dengan suara berderak, seolah-olah tulang direnggut dengan paksa dari Tang San. Mengiris kulit dan otot, merobek tulang, jenis rasa sakit ini diderita dengan indera yang meningkat. Jika itu orang lain, mereka mungkin mati karena kesakitan. Dan bahkan Tang San dengan tekadnya yang kuat, dalam rasa sakit seperti itu, setiap pembuluh darah di sekujur tubuhnya bergerak-gerak, rasa sakit yang hebat membuat setiap saraf bergetar. Sementara itu, dari 8 platform kecil yang mengelilingi tempat Tang San berdiri, satu terbang keluar, melayang 1 meter di depannya. Pola gelombang yang menawan berkilauan di peron, tetapi sayangnya Tang San sedang tidak berminat untuk menghargainya. Garis cahaya keemasan bersinar dari belakang Tang San ke depannya, mengenai platform kecil bundar itu. Itu tidak menyerang, melainkan melayang 50 cm di atasnya. Itu sebenarnya tulang rusuk Tang San. Apa yang dirasakan Tang San tidak salah, itu adalah tulang rusuk yang robek dari tubuhnya. Jika hati seagot Tang San tidak patah, meskipun tulangnya masih akan robek, dia bisa mengandalkan seagot trident untuk mengurangi rasa sakitnya. Hati seagot akan menggunakan kekuatan seagot untuk melindungi inderanya, mengurangi rasa sakit sebanyak mungkin. Tapi sekarang, Tang San tidak mendapatkan bantuan dari si God's Heart, dan seperti seorang pasien yang menjalani operasi tanpa anestesi, tulangnya langsung robek darinya. Perasaan seperti itu. 3. Tulang rusuk emas. Tang San menekan rasa takut itu. Dalam rasa sakit seperti itu, dia masih berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus tetap tenang. Tulang rusuk yang robek darinya sepertinya adalah salah satu dari 8 tombak laba-laba miliknya. Faktanya, 8 tombak laba-laba miliknya telah mencapai level dewa, tetapi sebenarnya masih robek. Lalu seberapa kuat energi yang menahannya? Seolah membuktikan dugaan Tang San, setelah tulang rusuk itu stabil di atas platform kecil, itu segera memancarkan cahaya dan mengembang, berubah menjadi kaki laba-laba sepanjang 3 meter. Tepatnya salah satu dari 8 tombak laba-laba. Sakitnya berat seperti ombak. Dengan kerutan lagi, Tang San merasakan tulang rusuknya yang lain dipisahkan dengan paksa dan lemas sejenak. Kekuatan batin Mysterious Heaven Skill di dalam dirinya benar-benar ditekan, tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Apa yang dirasakan Tang San sekarang hanya bisa dibayangkan. Tepat pada saat ini, suara dingin yang didengar Tang San sebelum memasuki kuil seagot tiba-tiba bergema. Membatalkan pengekangan. Jika pengangkatan tulang roh dihentikan, warisan akan terputus dengan paksa. Konsekuensi dari mengganggu warisan paling buruk adalah penghapusan. Anda tidak boleh meninggalkan jarak 2 meter dari platform, Anda tidak boleh mengubah postur pengangkatan tulang roh. Jika tidak, itu akan dianggap mengabaikan warisan. Petik 2. Saat suara itu jatuh, semua pengekangan segera menghilang. Tang San memulihkan kemampuan untuk bergerak, dan segera menghela nafas lega, melakukan yang terbaik untuk mendorong kekuatan batin Mysterious Heaven Skill-nya, bukan ke punggungnya, melainkan lurus ke dadanya, menggunakannya untuk membentuk lapisan sensasi, melakukan yang terbaik untuk memblokir sarafnya yang sakit. Tapi, inderanya diperkuat setidaknya 5 kali lipat, jadi seberapa mudah untuk mengisolasi rasa sakit yang hebat. Di tengah rasa sakit yang hebat, cahaya kemasan kedua bersinar, saat kaki laba-laba lain muncul di atas platform di depan Tang San. 2 tulang rusuk tempat 8 tombak laba-laba terpasang telah dirobek secara paksa. Tetapi kali ini, Tang San tiba-tiba menyadari bahwa bisa bergerak lebih buruk daripada disegel sepenuhnya. Setidaknya dengan tubuhnya tersegel dia bisa memusatkan semua perhatiannya untuk mengatasi rasa sakit. Tetapi sekarang setelah gerakannya pulih, dalam rasa sakit yang luar biasa, dia praktis tanpa sadar ingin bergegas keluar, atau meluncurkan serangan di belakangnya. Tetapi jika dia melakukannya,
warisan seagotnya secara alami juga akan terganggu. Akibatnya, dia harus menggunakan segenap hati dan jiwanya untuk mengontrol dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan postur tubuhnya yang sekarang tanpa bergerak. Bahkan jika rasa sakit itu sudah membuat kulitnya berubah, dia tetap harus bertahan untuk tidak bergerak. Perasaan seperti ini bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Secara pasif menahan rasa sakit berubah menjadi secara aktif melawannya. Ini baru permulaan. Jika dia tidak bisa bertahan sekarang, lalu bagaimana warisannya berkembang nanti? Tang San memfokuskan semua usahanya, dengan keras kepala mengatupkan giginya tanpa bergerak, otot dan sarafnya gemetar tak terkendali. Tetapi dia masih berdiri di sana seperti dipaku ke tanah, mempertahankan posturnya saat otot-otot tubuh bagian atasnya bergerak-gerak. Krang, tulang rusuk lainnya robek, rasa sakit membuat penglihatan Tang San menjadi gelap. Tapi pikirannya masih sangat jernih, bahkan bisa menganalisis proses yang menyakitkan. Jantung Tang San berdebar kencang dengan kecepatan 3 kali lipat. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan khawatir hatinya akan menyerah karena rasa sakit. Lebih anehnya lagi, meski tulang rusuknya dirobek, tidak ada darah yang menghantam tanah, apalagi setelah tulang rusuknya dirobek, hanya ada semburan kelemahan pada posisinya. Selain lebih banyak rasa sakit, tidak ada perasaan hampa. Tang San segera mengerti. Faktanya, bukan tulang rusuknya yang robek, melainkan tulang rusuk 8 laba-laba, sementara tulang rusuk aslinya masih ada. Apa yang dilakukan kekuatan tak dikenal di belakangnya, adalah dengan paksa memisahkan tulang roh dari tubuhnya. Faktanya, Tang San pernah melakukannya sendiri, tetapi pada saat itu dia hanya memotong lengannya dan memaksa keluar tulang roh dan tidak merobeknya dari tulangnya. Bagaimanapun, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru miliknya juga bisa meregenerasi anggota tubuhnya. Selain itu, dengan memilih untuk menghilangkan tulang roh, bahkan kekuatan tingkat judul Douluo akan kehilangan 10 peringkat kekuatan roh sebagai konsekuensinya. Di masa lalu dia telah mempelajari ini dari ayahnya, Tang Hao. Tetapi meskipun proses pemisahan tulang roh saat ini menyakitkan, kekuatan roh Tang San tidak terpengaruh sedikitpun. Ini adalah kekuatan para dewa. Apa yang bisa mencapai ini selain dewa? Dengan pemahaman ini, Tang San tidak merasakan sakit di punggungnya begitu parah. Benar-benar mengalami efek kekuatan ilahi kali ini, dan keajaiban seperti itu, memungkinkan pikirannya menerima rasa sakit. Tekad Tang San sangat kuat, bahkan melebihi fisik tingkat dewanya. Lebih lanjut menambahkan bahwa kecerdasannya membuat dia memahami prinsip rasa sakit, dia menjadi semakin ulet saat bertahan. Tentu saja, kelelahan karena rasa sakit yang begitu hebat sangat besar. Berbusa dengan keringat, tetesan besar terus-menerus menetes ke tanah. Tang San tidak terengah-engah, itu akan meningkatkan menguras kekuatannya. Dia tahu bahwa kekuatan luar mungkin tidak berpengaruh selama warisan dewa, jadi dia tidak mencoba memakan sosis yang disiapkan Oscar. Otaknya hanya mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia menderita, kekuatannya akan meningkat sedikit. Di bawah saran mental yang begitu kuat, Tang San dengan kaku menahannya. Krang, krang, dengan setiap suara yang menyebabkan sakit gigi, satu tulang rusuk terbang ke platform di depan Tang San, berubah menjadi 8 laba-laba tombak. Akhirnya, setelah tulang rusuk terakhir milik 8 tombak laba-laba menghasilkan suara patah yang menyakitkan, rasa sakit yang hebat itu akhirnya berhenti. Tang San segera menghela nafas lega. Ketika orang-orang normal, mereka tidak akan pernah merasa begitu diberkati. Tetapi sebagai seseorang yang lolos dari rasa sakit yang hebat, mereka masih akan menikmati perasaan yang sangat bahagia saat mereka pulih. Saat ini Tang San hanya menikmati perasaan bahagia seperti itu. Di saat yang sama, kebahagiaan juga menghasilkan beberapa perubahan yang aneh. 8 tombak laba-laba terhubung bersama, membentuk bentuk 8 tombak laba-laba lengkap. Emas yang berkilauan mengalir di atasnya, bahkan ancaman emas yang terkuras berdenyut nampak. Dengan tulang roh eksternal ini dia dapatkan lebih dari 10 tahun yang lalu dilucuti seperti ini. Meskipun rasa sakitnya hilang, Tang San merasakan rasa kehilangan yang intens. Tepat pada saat ini, 8 tombak laba-laba di depannya mulai berubah. Di laut emas, 8 pilar air terbang, masing-masing memiliki ketebalan yang sama dengan 8 tombak laba-laba, menabrak 8 tombak laba-laba secara bersamaan. Segera, air laut emas itu benar-benar menyelimuti 8 tombak laba-laba, dan juga sedikit demi sedikit diserap oleh mereka. Rasa sakitnya sudah hilang, dengan rasa bahagia serta kehilangan karena kehilangan 8 tombak laba-laba,
Tang San memfokuskan semua perhatiannya pada pemandangan di depannya. Dia tidak berpikir untuk menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan warisan ilahi. Pola emas seperti ombak mulai muncul di 8 tombak laba-laba satu demi satu, secara bertahap menutupi setiap sudut. Polanya berani dan ringkas, dengan sempurna menggabungkan kekuatan dan keindahan, membuat 8 laba-laba tombak yang aslinya sudah cantik menjadi lebih cantik. Dan Tang San juga secara samar-samar merasa bahwa setelah 8 aliran air laut ini dituangkan ke dalam, 8 tombak laba-laba di depannya tampak mengembang. Tidak tumbuh, melainkan tumbuh lebih tebal secara bertahap. Seiring dengan perubahan mereka, pola gelombang dan awan di permukaan juga berangsur-angsur bertambah besar. Pemahaman yang fantastis muncul di benak Tang San. Samar-samar, dia sepertinya merasakan sedikit keengganan untuk pergi dari 8 tombak laba-laba. Tulang roh mengirimkan perasaannya. Mungkinkah Eight Spider Lens sudah memiliki kecerdasannya sendiri? Sebelum Tang San dapat berpikir lebih jauh, tiba-tiba, dengan keterkejutan yang luar biasa, pemandangan yang sangat elegan dimainkan di depannya. 8 Spider Lens yang ramping itu tiba-tiba berkontraksi dan menipis, tetapi juga menjadi lebih tebal. Masing-masing menjadi kira-kira 2 meter panjangnya, dan saat berikutnya, 8 tombak laba-laba yang ditutupi pola gelombang tiba-tiba terbentang, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong mereka. 8 sayap emas raksasa terbuka secara bersamaan. Di adegan ini, Tang San tidak bisa menahan teriakan. Masing-masing sayap itu panjangnya lebih dari 2 meter, dan di sepanjang sayap, pola gelombang adalah bulunya. Dengan setiap gerakan lembut, pola gelombang itu juga akan bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang. Ujung sayapnya sangat tajam, seperti ujung pedang. Cahaya cemerlang itu sangat menyentuh, seolah memanggil Tang San dengan setiap gerakan. Ini 8 tombak laba-laba saya. Perasaan pertama yang sangat terkejut, perasaan gembira yang tak terlukiskan mengalir dari hatinya. Sukacita yang luar biasa itu menelan hatinya dalam sekejap, jiwanya. Tang San hampir tidak bisa menahan diri, dia ingin bergegas, untuk dengan lembut membelai sayap yang menyentuh itu. Dan 8 tombak laba-laba yang berubah menjadi 8 sayap juga tampaknya mengisyaratkan kepadanya, mengirimkan kegembiraan yang kuat serta perasaan keterikatan yang kuat. Itu miliknya. Tang San sudah mengangkat tangannya, seolah-olah sebuah suara di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia mengambil satu langkah ke depan, pergi untuk membelai sayap gemilang itu, dia dapat segera memilikinya, memiliki alat ilahi sejati ini bahkan di atas tulang roh, alat ilahi yang tidak kalah dengan seagot trident. Alat ilahi yang merupakan bagian dari dirinya. Kaki kiri Tang San sudah terangkat. Satu langkah singkat, itu hanya akan mengambil satu langkah pendek dan dia dapat memiliki seagot Eight Wings yang menyatu dengan kekuatan seagot. Bahkan dengan 2 sayap lebih banyak dari sayap malaikat 6 Qian Renshui, ini adalah perasaan yang sangat indah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, perasaan bahaya yang intens datang dari 8 sayap di depannya, dengan kaku menghentikan kaki Tang San yang sudah terangkat di udara. Perasaan bahaya ditransmisikan oleh seagot Eight Wings, tetapi juga bisa dikatakan dari Eight Spider Lens. Kebahagiaan sebelumnya tidak berubah dalam bahaya nyata ini. Tang San mempertahankan postur sebelumnya, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya, bahkan ekspresinya menjadi kaku. Rasa takut dari lubuk jiwanya membuat keringat dingin membasahi wajahnya. Bagaimana dia bisa mengambil langkah ini? Instruksi oleh suara sedingin es dari sebelumnya masih terngiang di telinganya. Jika dia meninggalkan posisinya saat ini, maka warisan seagot akan gagal. Warisan yang mengerikan. Menggigil, Tang San segera menarik kaki dan tangannya yang terulur, dengan paksa menyebarkan kegembiraan yang dia rasakan. Tang San sudah sadar. Pertama adalah rasa sakit yang hebat, dan ketika dia menahannya, rasa sakit itu diikuti oleh kebahagiaan yang sangat kontras. Dan setelah kebahagiaan itu adalah ekstasi dari melihat 8 laba-laba tombak berubah menjadi seagot Eight Wings yang begitu agung. Seseorang, bahkan seseorang dengan kemauan yang sangat kuat, bahkan jika mereka dapat menahan rasa sakit yang hebat tanpa peringatan, bagaimana mereka akan menanggung kebahagiaan yang intens. Tang San adalah salah satu kasus, jika bukan karena 8 tombak laba-laba berubah menjadi seagot Eight Wings mengirimkan perasaan bahaya di saat-saat terakhir, menghilangkan ekstasinya, dia mungkin sudah gagal dalam warisan. Dibandingkan dengan warisan malaikat Qian Renshui, warisan seagot dari Tang San tampak terlalu sulit. Ini hanya salah satu dari 8 percobaan dalam prosesnya, seharusnya tidak menjadi yang paling sulit.
Tapi jangan lupa bahwa Tang San telah kehilangan hati Sagot. Jika dia memiliki hati Sagot di sini, maka ketika dia sekarang memulai warisan, hati Sagot akan memberinya prompt yang sangat berguna. Dengan kecerdasan Tang San, jika dia memiliki dorongan itu, dia secara alami tidak akan tertipu dengan mudah. Dan faktanya, 8 tombak laba-laba yang mampu memperingatkan Tang San sebenarnya adalah pintu belakang yang diberikan oleh Sagot kepadanya. Tentu saja, Sagot tidak meminta 8 tombak laba-laba memperingatkannya, Sagot pasti tidak akan melanggar hukum alam dewa apapun. Tapi dia mengubah urutan 8 cobaan yang akan dialami Tang San dalam warisan. Dengan tulang roh tingkat dewa, 8 tombak laba-laba datang lebih dulu, dengan tingkat keakraban 8 tombak laba-laba dengan Tang San, dengan kecerdasannya, ia secara paksa menerobos penghalang yang membingungkan dan memberi Tang San peringatan seperti itu. Dan dengan peringatan dari persidangan pertama ini, Tang San pasti akan jauh lebih berhati-hati di kemudian hari. Sagot tidak dapat dituduh tidak memikirkannya. Bersamaan dengan Tang San yang terbangun dari ekstasi, menstabilkan kembali pikirannya, kabut biru keemasan yang kaya naik di platform kecil di depannya, menyelimuti Sagot Eight Wings seolah-olah menembusnya. Di tengah cahaya yang berkilauan, platform yang mewakili percobaan pertama perlahan terbang kembali ke posisi semula. Hanya, di atasnya, sudah luar biasa cemerlang, adalah gelombang berpola Sagot Eight Wings. Pada saat yang sama saat itu pergi, platform putaran kedua diam-diam tiba di depan Tang San. Dengan pengalaman dari percobaan pertama, Tang San buru-buru fokus. Seperti yang dia duga, rasa sakit yang hebat datang sekali lagi. Kali ini di lengan kanannya. Telapak tangan energi Holden yang terlihat jelas muncul di lengan kanan Tang San, membuat gerakan meraih, di mana rasa sakit yang hebat juga dimulai. Tang San dengan erat meraih otot di pinggangnya dengan tangan kanannya, menahan rasa sakit yang menusuk, membiarkan energi berbentuk telapak tangan emas itu mulai melucuti tulang roh lengan kanannya. Setelah melewati uji coba pertama, Tang San sudah secara kasar memahami bahwa dalam uji coba Sagot ini, dia akan terus mengalami rasa sakit ini. Mungkin 7 tulang rohnya semuanya akan dilucuti satu demi satu, dan percobaan terakhir itu seharusnya memulihkan Sagot Trident. 8 percobaan secara total, tetapi meskipun rasa sakit itu konstan dalam percobaan ini, itu bukanlah isi sebenarnya dari percobaan itu. Seperti cobaan pertama, meski sempat mengalami rasa sakit yang luar biasa, yang nyaris membuatnya kehilangan cobaan pada akhirnya adalah kegembiraan yang tulus. Sangat jelas, akan ada perubahan mood dalam percobaan selanjutnya, itu pada dasarnya akan menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhinya, untuk membuatnya meninggalkan platform pusat. Selama dia melakukannya, warisannya akan gagal. Dengan pengetahuan ini, Tang San secara alami cukup cerdas untuk bersiap. Proses pengupasan tulang roh lengan kanan sedikit lebih cepat daripada 8 tombak laba-laba, dan rasa sakit yang dia derita secara alami juga sedikit lebih sedikit. Ini juga sesuatu yang diamati Tang San sendiri. Dia samar-samar mengerti bahwa semakin lama pengangkatan tulang roh, semakin tinggi kualitas tulang roh itu, dan semakin baik efeknya dari perendaman dalam energi Sagot. Meskipun tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python bagus, itu masih jauh dari 8 Spider Lens yang telah mencapai level dewa. Akibatnya, ketika dilepaskan, prosesnya menjadi sedikit lebih cepat, dan dapat diasumsikan bahwa efeknya juga akan sedikit lebih buruk. Apa yang membuat Tang San penasaran adalah, setelah dia sekali lagi menahan rasa sakit, setelah melihat 8 tombak laba-laba berubah menjadi Sagot Eight Wings, dia sangat ingin tahu akan menjadi apa tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python ini. Jawabannya segera diumumkan. Hanya jawaban ini yang masih membuat Tang San sangat takjub. Ya, bukan kejutan, tapi keheranan, begitu banyak sehingga dia terkejut sekaligus marah. Tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python yang terlepas diam-diam mendarat di platform bundar itu, dan gelombang emas menyapu, menelannya. Segera, energi gelombang emas, energi Sagot, bergabung dengan tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python, dan tulang tersebut menunjukkan perubahan yang aneh. Tulang roh tumbuh lebih besar, menjadi seukuran lengan kanan Tang San, tetapi tidak lagi bengkok, berdiri tegak di peron. Di bagian atas, ada puncak jamur melingkar yang terbentuk, tampak seperti sesuatu yang sangat dikenal oleh pria manapun. Jika lebih kecil, itu akan mirip dengan sosis jamur terbang Oscar. Yang paling sulit untuk ditahan adalah di tengah kepala jamur itu, cairan keemasan menyembur keluar, terbang membentuk busur di udara dan menyembur ke atas Tang San.
Dia bahkan samar-samar mencium bau amis. Kemarahan langsung membara, amarah yang hebat sekali lagi membuat Tang San mengangkat tangan kanannya. Tetapi pada saat ini, di acara paling vulgar di dunia, suara seperti yang pernah ditemui oleh guru jiwa bule Tang San bergema. Betapa memalukan, transformasi gagal. Boom! Tang San merasa otaknya sepertinya meledak karena amarah. Penghinaan itu tidak penting baginya, tetapi seluruh penghinaan menggunakan tulang roh yang diciptakan melalui pengorbanan Daming, melalui hidupnya. Dia tidak bisa menghasilkan kekuatan roh, tapi di saat yang sama, hanya butuh satu langkah dan dia bisa langsung menghancurkan makhluk yang sangat memuakkan ini. Meski sudah berjaga, jauh di lubuk hatinya yang paling penting baginya adalah teman dan kerabatnya. Jika dia dipermalukan secara pribadi, Tang San pasti akan waspada. Tetapi ketika Daming yang telah memberikan hidupnya untuk Xiao Wu dipermalukan, bagaimana Tang San bisa bertahan? Langkah ini, akhirnya tetap bisa dijual. Tang San mengangkat kakinya, sudah menyadari bahwa ini adalah jebakan, tetapi meskipun demikian, bahkan jika dia tidak dapat melanjutkan warisan, dia masih tidak bisa membiarkan Daming menanggung penghinaan seperti itu. Tapi, begitu Tang San hendak mengambil langkah ini, suara samar yang familiar mencapai pikirannya. Jangan tertipu, saudaraku. Saya merasakan rasa hormat Anda untuk saya dalam kemarahan Anda. Bagi saya, itu sudah cukup. Menjadi bagian dari dewa, adalah kehormatanku. Petik 2. Ini Tang San dengan paksa menghentikan langkah yang setengah selesai. Menghentikannya, adalah cairan bau yang menyembur dari kepala jamur. Cairan itu benar-benar berubah arah. Daming, visi Tang San menjadi agak kabur. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari jiwa Daming di dalam tulang roh. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan bilang kamu ingin membiarkan Xiao Wu berduka saat kamu mati karena kehilangan warisan. Petik 2. Jiwa Daming sangat pingsan, ini adalah kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan. Tapi kata-kata ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar di Tang San. Tulang roh yang dimiliki oleh guru roh biasa diperoleh melalui berburu binatang roh, yang secara alami dipenuhi dengan permusuhan terhadap guru roh. Hanya ketika, seperti 8 tombak laba-laba, mereka mencapai tingkat dewa dan tingkat penggabungan lainnya dengan Tang San, perasaan mereka akan berubah. Tapi Tang San berbeda, Daming dengan senang hati mengorbankan dirinya untuk menjadi tulang lengan kanan Tang San Sky Blue Bull Python, dan jiwanya selalu berada di dalam tulang roh. Menyaksikan Tang San menghidupkan kembali Xiao Wu, dia hanya bersyukur. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tulang roh ini bukan level dewa, Daming masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperingatkan Tang San, lebih memilih untuk dipermalukan daripada membiarkan Tang San merusak warisan. Kali ini bukan lagi pengaturan seagot, juga tidak bisa disebut keberuntungan, Daming yang menyelamatkan warisan Tang San. Mata Tang San basah, dia mengedipkan air mata dan menarik kakinya yang terangkat. Daming, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan, Tang San meraung dengan keras, dengan kaku menekan amarah yang dia rasakan. Tapi tinjunya sudah terkepal erat, berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Saat Tang San akhirnya menstabilkan suasana hatinya, memulihkan ketenangannya, semua yang ada di depannya berubah. Benda berbentuk jamur itu tiba-tiba meledak, menyembunyikan apa yang ada di bawah dalam awan emas besar, di mana tangisan naga bergema. Tang San sepertinya melihat Daming lagi, tetapi ukurannya menyusut. Tetapi Daming juga dengan cepat berubah dalam kabut emas itu, Sky Blue Bull Python, kepala banteng dan tubuh Python, meskipun jiwa Daming tidak ada di sana. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyelesaikan langkah yang tidak bisa dilakukan Raja Paus Iblis Laut dalam sejuta tahun. Dalam sekejap mata, Daming berubah menjadi naga emas, melayang di atas platform bundar itu. Meskipun tubuhnya sangat kecil, dia masih memberikan perasaan seperti melayang ke surga ke-9, berputar di kabut emas itu. Platform kecil bundar terbang kembali ke posisi semula. Iya, ini seharusnya menjadi efek evolusi sebenarnya dari tulang lengan Sky Blue Bull Python yang diubah menjadi Daming. Tang San menghapus air mata di matanya, hatinya juga benar-benar tenang. Pertama ekstasi yang mempengaruhinya, tetapi pada percobaan kedua warisan dia benar-benar dipengaruhi oleh amarah. Cobaan yang mengerikan, dengan penghinaan dari Daming yang membuatnya kesal, ditambah efek pencobaan yang tak terlihat pada emosinya yang menghasilkan perubahan, bahkan sepenuhnya sadar bahwa itu mungkin jebakan yang hampir dia lewati. Melewati tantangan seagot sebenarnya sangat sulit.
Melalui dua uji coba, Tang San juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang warisan seagot ini. Menyimpulkan 3 dari 1, dengan kecerdasan Tang San, ia segera mengingatkan sebuah baris dari teks pendidikan Konfusianisme Euros 3 karakter klasik Euro dari dunia sebelumnya. Kita berbicara tentang kegembiraan, kemarahan, kita berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta hasrat benci. Ini adalah 7 emosi. Chapter 314. Kata cinta, penyelamatan telepati. TL oleh Bagelson. Menurut urutannya, 7 pertama dari 8 tes warisan seagot ini sangat mungkin untuk melihat apakah dia bisa membebaskan diri dari 7 emosi ini. Ya, itu pasti itu. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba mendapat pencerahan. Rasa sakit yang tajam dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mulai dihilangkan juga tidak dapat mengganggu kejernihannya. Jika seagot bisa merasakan perubahan di hati Tang San sekarang, dia pasti akan sangat bersyukur. Karena jika hati seagot ada di sini, instruksinya kepada Tang San adalah 7 ujian emosional ini. Awalnya warisan seagot harus menguji 6 keinginan, sesuai dengan 6 tulang roh Master Roh. Tapi Tang San adalah pengecualian dengan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba, dan dengan 7 tulang roh, 6 keinginan berubah menjadi 7 emosi. Orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, ini adalah dasar sifat manusia, tidak dapat dihindari. Tidak ada yang terkecuali. Kesulitan tes semacam itu jelas, melewati sementara energi seagot mengganggu pikiran seseorang sangat sulit bahkan ketika diperingatkan, apalagi ketika Tang San langsung memasuki tes tanpa peringatan apapun. Kesulitan praktis tidak menyisakan peluang untuk lewat. Namun, ketika memasukkan pintu belakang yang disediakan oleh seagot serta beberapa keberuntungan, setelah memahami tantangan dalam warisan seagot, untuk membingungkan Tang San yang afinitas sigatnya telah meningkat menjadi 115% melalui 8 uji coba seagot tidak terlalu mungkin. Tang San tidak mengecewakan siapapun, mulai dari tes ketiga, kemajuannya tiba-tiba menjadi lancar. Ujian ketiga menguji kata, duka. Menghapus tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San, yang muncul adalah pemandangan ilusi. Dan adegan ini menggambarkan bagaimana ibu Tang San, Ah Yin, memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Tang Hao. Dan Tang San dapat dengan mudah menyelamatkan ibunya dalam ilusi hanya dengan mengangkat satu jari. Sangat mudah tersesat dalam suasana penuh kesedihan itu. Tetapi dengan pengalaman dari 2 percobaan sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi dalam ilusi, Tang San menjaga kejernihan, menjaga pikirannya. Yang membuatnya lebih terkejut adalah efek penghancur ilusi mata iblis ungu miliknya efektif bahkan di sini. Bagaimanapun, mata setan ungu bukanlah kekuatan dunia ini. Meskipun ilusinya sangat kuat, Tang San masih bisa bertahan, dengan mudah lewat. Dan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru juga berubah menjadi rumput perak biru dari varietas yang paling umum, dengan tenang berada di platform kecil ketiga di bawah lingkaran cahaya kemasan. Tes keempat datang berikutnya, melucuti tulang kaki kiri Tang San, lagi-lagi menghasilkan ilusi. Kali ini fokus ilusi diubah menjadi Xiao Wu, menunjukkan Xiao Wu tepat setelah dia mengorbankan dirinya untuk Tang San, dengan jiwanya diambang memudar, menyebabkan Tang San ketakutan. Dengan pengalaman dan pemahaman dari 3 tes sebelumnya, hati Tang San seperti besi, memaksa perasaan yang dipengaruhi oleh seagot. Melewati sekali lagi, tulang kaki kiri Evil Spirit Orca berubah menjadi sosok Orca yang sangat besar, meluncur di sekitar platform keempat. Pada titik ini, Tang San telah melewati 4 dari 8 total tes warisan seagot, dan saat dia melewati tes keempat ini, Tang San segera merasakan tubuhnya mulai berubah. Tulang, otot, dan urat emas yang semula mulai memerah secara bertahap, menjadi warna emas murni yang dimiliki Qian Renshui saat dia menyerang dengan kekuatan penuh. Saat melewati pembaptisan 4 emosi, pada saat yang sama ketika kekuatan seagot memengaruhi pikiran Tang San, itu juga tanpa disadari mengubah tubuhnya. Secara bersamaan, keilahian seagot diasimilasi ke dalam dirinya, setetes demi setetes. Pada titik ini, masih ada 3 tulang roh yang belum dilucuti, dan Tang San tahu bahwa tulang roh ini juga yang paling penting. 8 tombak laba-laba telah mencapai level dewa, itu adalah bagian dari dirinya dan bahkan bisa berpikir untuk memperingatkannya. Tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python memiliki jiwa daming yang dapat memperingatkannya. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru ditinggalkan oleh ibunya dan dipenuhi dengan cinta, secara alami tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun tulang kaki kiri Orca Roh Jahat berasal dari Raja Orca Roh Jahat 100.000 tahun,
Sebagai tulang kaki kiri itu tidak penting untuk memulai, dan Tang San juga dapat sepenuhnya menekan pengaruhnya terhadapnya bahkan setelahnya dilucuti. Hasilnya, 4 tes pertama ini relatif mudah dilalui. Tentu saja, ini masih dengan syarat Tang San dapat dengan cepat mengetahui tema sebenarnya dari warisan Seagot, membuatnya semudah ini. Tapi, 4 tes yang tersisa akan jauh lebih sulit. Pertama, kesampingkan memulihkan Seagot Trident, hanya 3 emosi yang tersisa tidak sesederhana itu. Pertama-tama, tulang roh tubuh Tang San dijarah dari Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun, dan tanpa diragukan lagi, Raja Paus Iblis Laut dalam membencinya sampai mati. Bahkan mayatnya telah dinodai. Ketika Tang San mengambil tes ini, Raja Paus Iblis Laut dalam tidak hanya membantunya menyingkirkan kebingungan, jiwanya di dalam tulang rohnya bahkan mungkin mencoba membantu kekuatan ilahi Seagot untuk membingungkannya. Ini juga tulang roh yang paling penting, dan kesulitannya tentu saja paling besar. Bahkan lebih sedikit yang harus dikatakan tentang pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan, sebagai tulang roh di sekitar otak, itu pasti akan menyebabkan Tang San rasa sakit yang paling hebat, dan tulang roh ini juga telah menyatu dengan sebagian dari energi jantung Seagot. Tang San tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mengikuti tes. Akhirnya, ada juga tulang lengan kiri kera raksasa Titan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Sebagai tulang lengan kiri, tulang itu menduduki peringkat terakhir dari semua tulang roh, dan terlebih lagi berasal dari Titan Giant Ape Erming, dan dengan hubungan mereka, Erming sama sekali tidak akan menahannya. Tapi bagian terpentingnya adalah tulang roh lengan kiri ini menyembunyikan kekuatan suci Dewa Asura. Tang San hampir yakin bahwa mengeluarkan tulang roh ini dari tubuhnya akan sangat sulit. Bahkan jika kekuatan Asura God telah ditekan ke dalam Clear Sky Hammer miliknya. Fakta membuktikan bahwa Tang San benar. Tulang roh yang dilucuti pada tes kelima adalah tulang roh tengkoraknya, pikiran mengkondensasi tulang tengkorak kebijaksanaan. Mulai dari saat pengangkatan tulang roh dimulai, pikiran Tang San menjadi putih kosong. Bukan karena rasa sakit, tapi seperti saat Seagot membawanya ke sini, pada dasarnya tak terkendali, tidak ada yang bisa dirasakan di dunia mentalnya. Warna merah samar mulai muncul di dunia putih kosong ini, perlahan mengembun, membentuk-bentuk hati raksasa di hadapannya. Tubuh Tang San kemudian juga muncul di dunia ini. Tang San ingin menggunakan mata setan ungu untuk memecahkan ilusi, tetapi tidak berhasil. Tidak sedikit energi yang dapat ditransfer. Di dunia kesadaran ini dia telah menjadi seperti orang biasa. Saat itu, pemandangan sekitar tiba-tiba berubah. Dunia pucat menghasilkan warna yang tak terhitung jumlahnya. Hutan hijau yang luas, danau kecil yang jernih, seruan serangga dan nyanyian burung bergema, udara yang begitu segar dan bersih membuat orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dalam gambar yang indah ini, duduk tegak di atas batu besar di tepi pantai adalah seorang wanita muda dengan rambut putih hitam panjang tergantung sampai ke air. Dia memegang sisir kayu kecil, perlahan menyisir rambutnya. Melihat ini, Tang San tercengang. Xiao Wu, ya, bahkan tanpa melihat wajahnya, Tang San masih tahu bahwa ini adalah Xiao Wu-nya. Dia sekarang berdiri hanya 2 meter dari Xiao Wu. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya, dengan indah menarik rambutnya ke belakang, memperlihatkan fitur-fiturnya yang sempurna, menatap Tang San dengan senyuman manis. Tahukah kamu, tahu apa? Tang San bertanya tanpa sadar. Mata Xiao Wu mengungkapkan kebahagiaan. Ibu berkata bahwa seorang gadis hanya boleh membiarkan satu pria menyisir rambutnya seumur hidupnya. Apakah Anda ingin membantu saya? Petik 2. Ya, tentu saja. Tang San menjawab dengan tidak sabar. Cinta yang kuat langsung memenuhi hatinya, tidak meninggalkan apapun. Untuk menyisir rambut Xiao Wu, untuk menjalani hari-hari bahagia bersamanya, itulah keinginan Tang San yang paling berharga. Xiao Wu tersipu, membuat penampilannya yang menyentuh semakin cantik. Sili mengangkat tangannya dengan sisir, dia tidak berani menatap Tang San, berbicara dengan lembut. Sini, mengangkat tangannya, Tang San ingin mengambil sisir itu, tetapi tangannya berhenti di udara. Ini adalah ilusi, semua yang saya lihat adalah ilusi, bagaimana saya bisa bersama Xiao Wu di danau hutan besar Stardow. Meskipun ini adalah dunia mental, jika dia mengambil satu langkah ke depan untuk mengambil sisir, maka kemungkinan besar itu berarti mengambil langkah ini dalam kenyataan juga, meninggalkan pusat platform. Jika Tang San dapat menggunakan kemampuan roh apapun sekarang, dia akan memegang sisir kayu,
tetapi di dunia mental ini pada dasarnya dia tidak dapat melakukan apa-apa. Namun meski begitu, hati Tang San masih dipenuhi cinta untuk Xiao Wu. Di antara 7 emosinya, yang paling sulit dikendalikan adalah cinta. Di dalam hatinya, kata ini adalah bagian yang paling lemah. Itu mungkin disebut kelemahan terbesarnya. Bahkan sepenuhnya menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi, Tang San masih tidak dapat dengan tegas menolak Xiao Wu. Dia hanya bisa dengan bodoh menatapnya, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, Xiao Wu dengan lembut mengangkat kepalanya, melihat ke arahnya. Matanya menjadi agak kusam, tetesan air mata berkilau berputar. Dia tidak melihat langsung ke arah Tang San, hanya ke sisir kayu kecil yang dia pegang. Suaranya bergetar dengan emosi yang tercekat. Apa kamu tidak ingin menyisir rambutku? Tidak, saya lakukan, saya ingin. Cinta yang intens menembus akal, dan Tang San berteriak secara emosional. Bagaimana dia bisa tega melihat Xiao Wu-nya sedih? Bahkan jika itu adalah ilusi Xiao Wu, dia tetap tidak bisa menolak. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Sagot Douluo Bosaiksi telah mengorbankan hidupnya untuk membuka gerbang warisan Tang San. The Shrek Six Devils semuanya telah melihatnya. Mereka ditelan oleh cahaya keemasan, dan dengan jelas dapat merasakan energi yang kaya terus mengalir dari gerbang itu, memenuhi tubuh mereka melalui platform tempat mereka berdiri. Dan pada saat yang sama, kekuatan mental mereka juga digabungkan menjadi satu, terhubung bersama dengan cahaya dari api emas murni itu, menjadi jaminan untuk memastikan gerbang tetap terbuka. Kuil Sagot tidak seperti kuil malaikat dengan pintu khusus untuk datang dan pergi. Pengorbanan Qian Daoliu juga berbeda dengan Bosaiksi. Qian Daoliu hanya mengorbankan dirinya untuk membuka gerbang untuk Tian Renshui. Selama dia menyelesaikan warisan Dewa Malaikat, dia secara alami dapat membuka gerbang dan kembali dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Bosaiksi tidak hanya harus membuka gerbang ke tempat warisan, dia secara bersamaan menggunakan kekuatannya untuk membuat gerbang. Jika gerbangnya ditutup, bahkan jika Tang San menjadi Sagot, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia, dan hanya bisa tetap di tempat warisan. Akibatnya, pada saat warisan Sagot, dibutuhkan 6 orang untuk menjaga gerbang. Dengan pengaturan asli Sagot, ini seharusnya menjadi 7 pilar suci penjaga Douluo. Tetapi Bosaiksi tahu bahwa Shrek Six Devils bersatu dengan Tang San, dan juga telah lulus setidaknya uji coba Sagot tingkat hitam. Bahkan jika kekuatan mereka sedikit lebih lemah, kekuatan mental mereka tidak kalah dengan 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo. Membuat mereka berjaga bahkan lebih efektif. Mulai dari saat Tang San memasuki tanah warisan, Shrek Six Devils bisa melihat apa yang dia lakukan. Bidang pandang mereka juga mengikuti Tang San ke tanah warisan itu, dan mereka bahkan bisa melihat perubahan dalam pikiran Tang San. Ini adalah salah satu manfaat dari mempertahankan gerbang menuju tanah warisan seperti ini. Melihat warisan keilahian secara alami akan menjadi manfaat terbesar bagi masa depan mereka. Mereka melihat Tang San memotong jalan ke aula kuil Sagot, dan juga melihat Sagot yang sebenarnya. Tentu saja, seiring dengan dimulainya tes Tang San, bidang pandang mereka juga memasuki dunia emas itu alih-alih melihat dua dewa bertengkar di aula. Ketika Tang San bertemu dengan persidangan pertama, semua orang merasakan keringat dingin untuknya, tetapi ketika Tang San menemukan kuncinya dan melewati 4 kali berturut-turut, semua orang juga secara bertahap rileks. Satu-satunya yang masih gugup adalah Xiao Wu, bukan karena dia mengkhawatirkan Tang San, melainkan karena peringatan Daming kepada Tang San telah membuatnya emosional, sehingga pikirannya tetap tegang. Saat ini bidang pandang mereka berada di dalam ilusi mental dengan Tang San, dan mereka juga bisa melihat dan mendengar dialognya dengan Xiao Wu. Bagi Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya, sepertinya ilusi ini mudah bagi Tang San. Dia telah dengan mudah lulus tes sebelumnya, jadi bagaimana dia tidak bisa mengatakan bahwa semua ini tidak nyata, dan bahwa Xiao Wu ini hanyalah ilusi. Saat Tang San berteriak, selain Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing semuanya tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa Tang San yang sangat cerdas tiba-tiba menjadi impulsif sekarang, tidak dapat melewati yang kelima dari 7 emosi. Hanya Xiao Wu yang benar-benar mengerti hati Tang San saat ini. Dia tidak ingin menolak saya. Biarpun itu palsu, isi ilusi itu masih sepenuhnya benar. Bahkan sumber sisir itu benar. Dipengaruhi oleh kekuatan ilahi Sagot,
hati Tang San benar-benar dipenuhi dengan cinta, dan alasannya akhirnya dipatahkan oleh desakan emosional. Satu kata cinta membuatnya benar-benar lupa bahwa dia menjalani warisan seagot. Menghadapi pemandangan seperti itu, bahkan terbungkus dalam cahaya keemasan yang intens dan tidak bisa bergerak, Xiao Wu berteriak dengan seluruh kekuatannya. Itu bukan aku, itu bukan aku. Suara Xiao Wu bergema di istana seagot, dan juga membangunkan Shrek Five Devils yang lamban. Tetapi mereka semua tahu bahwa suara Xiao Wu tidak dapat mencapai dunia itu. Xiao Wu meratap sampai suaranya parau membuat hati mereka tenggelam juga. Jika dia tidak bisa melewatkan warisan seagot, San kecil tamat. Tapi, solusinya biasanya tidak mutlak. Tepat ketika mereka mengira Tang San benar-benar telah selesai, dalam ilusi dia tiba-tiba berhenti sesaat sebelum bergerak maju. Menundukkan kepalanya, melihat agak ragu di tangan kanan ini, cinta yang intens di mata Tang San tidak menghilang, tetapi tatapannya beralih ke tempat lain. Ya, dia telah mendengar suara Xiao Wu. Bahkan jika dia hanya mendengar bisikan samar di lubuk hatinya, dan hanya mendengar 3 kata, itu bukan aku. Tapi ini sudah cukup, teriakan Xiao Wu menyelamatkan Tang San, dia telah mendengar suaranya. Iya, tidak peduli seberapa mirip ilusinya, dia bukan Xiao Wu-ku, aku hanya bisa menyisir rambut Xiao Wu, bukan miliknya. Ledakan, seluruh ilusi runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Saat Tang San kembali ke dunia warisan seagot emas, dia segera melihat tengkorak biru keemasan muncul di depannya, berisi cahaya samar, persis sama dengan cahaya hati seagot. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa alasan dia bisa mendengar suara Xiao Wu bukanlah karena Xiao Wu berteriak begitu kuat, melainkan karena hubungan telepati di antara mereka. Telepati memang ada, seperti antara anak kembar, antara pasangan tua, antara keluarga dekat seperti ayah dan anak, semua kemungkinan untuk telepati. Dan hubungan antara Tang San dan Xiao Wu secara alami karena Xiao Wu mengorbankan dirinya untuknya. Meskipun Tang San telah mengembalikan tulang dan cincin roh Xiao Wu kepadanya, dalam arti tertentu, keduanya pernah benar-benar digabungkan. Dalam keadaan seperti itu, jiwa Xiao Wu dan Tang San telah membentuk jembatan yang tak terlihat. Dengan nyawa Tang San dalam bahaya dan Xiao Wu berteriak serak, jembatan ini telah melewati suara kecil itu, dan meskipun hanya sepersekian detik, meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, itu masih membangunkan Tang San, membiarkannya membebaskan diri dari kelima dari 7 emosi, kemungkinan besar menyebabkan kelemahan, kata cinta. Tang San terengah-engah, kekuatan roh beredar secara tidak teratur dengan kecepatan tinggi di dalam dirinya. Melihat lengan kanannya, mengingat bisikan samar suara Xiao Wu barusan, hatinya menghangat. Meskipun dia telah disiksa oleh rasa sakit karena pengangkatan tulang roh, dan menghadapi cobaan mental yang konstan, suara Xiao Wu masih membuat kekuatan mental Tang San memadat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga seiring dengan menerobos tes kelima ini, warna biru keemasan samar muncul di permukaan kulit Tang San, dan kekuatannya yang kelelahan pulih sedikit. Warisan seagot tidak berhenti. Setelah platform kelima terbang kembali ke tempat aslinya dengan tengkorak kristal biru keemasan, platform keenam sudah terbang keluar. Kali ini, tangan pengupasan tulang roh itu tumbuh sangat besar, tangan emas itu langsung muncul 1 meter di depan Tang San, lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih. Gerakan yang tampaknya sederhana inilah yang membuat Tang San merasa seolah-olah jiwanya dicabut, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi setiap saraf di seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik. Tanpa diragukan lagi, tulang roh tubuh adalah yang terbesar dari semua tulang roh, dan juga yang paling penting dari 6 tulang roh standar. Mengupasnya secara alami akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Setiap tulang dan otot dari seluruh tubuhnya sepertinya diikat menjadi satu. Tang San pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan kekuatan ilahi yang sangat besar itu. Karena tulang roh tubuh sedang dihilangkan, tekanan dan tarikan yang keras membuat darah mengalir dari setiap lubang di kepala Tang San, mengalir turun seperti 7 ular kecil. Hanya saja, darah Tang San yang semula sudah emas, sekarang ada pewarna biru samar. Dari emas awal, hingga emas murni, dan kemudian mencapai biru keemasan saat ini, kekuatan keilahian seagot tanpa terasa memasuki Tang San. Tentu saja, untuk menyelesaikan warisan, pertama-tama dia harus bertahan lebih lama dari rasa sakit ini. Percikan, darah Tang San muncrat, penglihatannya berubah kabur. Bahkan dengan ketahanan fisik yang kuat dan kemauan yang superlatif, bahkan dia agak tidak mampu menahan rasa sakit dengan intensitas seperti itu. Karena rasa sakit itu,
dia merasa seolah otaknya meledak. Tidak, dia sama sekali tidak bisa menyerah di sini. Tang San sepertinya melihat cibiran Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan juga sepertinya melihat kecemasan Xiao Wu. Mengepalkan giginya, menghadapi gaya tarikan di depannya, dia benar-benar sedikit berbeda. Tidak peduli bagaimana ototnya dipelintir, tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia masih mengatupkan giginya dan menahannya. Giginya sudah menggigit bibirnya, kuku kedua tangan menancap di daging telapak tangannya. Kedua kakinya menempel di tanah, karena rasa sakit dan pengerahan tenaga, bahkan tulang tingkat dewa tidak bisa bertahan. Dari 10 jari kakinya, selain jempol kaki yang relatif tebal dan kokoh, 8 sisanya sudah benar-benar hancur. Namun meski begitu, mereka masih menggali dengan tajam ke dalam tanah, tanpa diduga secara paksa menggali beberapa depresi di platform warisan seagot yang sangat kokoh. Tulang ungu secara bertahap muncul dari dada Tang San. Meskipun itu adalah tulang roh, dan harus benar-benar terkondensasi dari energi, rasanya seolah-olah sebagian dari dadanya sedang diangkat. Selain itu, melihatnya secara pribadi juga melibatkan serangan visual. Rasa sakit yang hebat membuat Tang San tanpa sadar melolong tajam, tinjunya yang terkepal erat tiba-tiba menghantam pinggulnya. Mengangkat kepalanya, rambut panjang berkibar di belakangnya, keringat bercampur darah dan darah berhamburan di udara. Dan dengan lolongan itu, tulang roh tubuh terbesar akhirnya robek dari tubuh Tang San. Dia bahkan tidak pernah menggunakan kemampuan yang diberikan padanya. Tulang roh tubuh yang tampaknya terbentuk dari tulang belakang dan tulang rusuk, seluruhnya ungu, mendarat di platform ke-6 yang terbang di depan Tang San. Sosok Raja Paus Setan Laut Dalam muncul di belakang tulang, kebencian yang intens tiba-tiba muncul dari hati Tang San, dan siluet Raja Paus Setan Laut Dalam di belakang tulang roh tubuh tiba-tiba berubah menjadi nyata. Tiba-tiba melompat ke belakang, dia langsung terjun ke laut emas itu. Tawa jahat bergema, "Tang San, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda akhirnya membawa saya ke tanah warisan ini. Langkah terakhir yang tidak bisa saya ambil selama bertahun-tahun akhirnya bisa diselesaikan. Serahkan tanah warisan seagot ini padaku." Petik 2. Saat berbicara, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam di Laut Emas tiba-tiba berubah, menjadi bentuk manusia yang pernah dihadapi Tang San. Melambaikan kedua tangan, pusaran air ungu besar muncul di depannya, dan 6 platform dengan tulang roh yang telah dipindahkan Tang San terbang, berputar-putar di sekitar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bahkan 2 platform yang belum menyerap tulang roh Tang San menunjukkan tanda-tanda goyang. Bagaimana? Tang San tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar kekuatan jiwa, dan terlebih lagi, ekspresinya juga persis sama, dan kehadiran seagot di sekitarnya juga langsung menghilang. Bahkan warna biru keemasan kulitnya dengan cepat memudar. Dan warna biru keemasan yang sama mulai secara bertahap muncul di tubuh Raja Paus Setan Laut Dalam. Tidak mustahil. Setelah semua cobaan dan kesulitan, akhirnya berjalan sejauh ini, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam lolos begitu saja? Kebencian yang intens memenuhi hati Tang San. Melambaikan tangan kanannya, dia meraih seagot trident yang melayang secara vertikal di sampingnya. Menunjuk trisula gelap ke depan, Tang San meraung. "Raja Paus Iblis Laut Dalam, kamu sebenarnya tidak mati." Raja Paus Iblis Laut Dalam menyeringai, pusaran air ungu di antara tangannya semakin membesar. Kedua platform kosong itu mulai perlahan terbang ke arahnya. "Siapa bilang aku tidak mati? Benar, saya benar-benar sudah mati. Tapi Anda meremehkan kekuatan jiwa yang saya simpan lebih dari 1 juta tahun. Bahkan ditarik ke dalam tulang roh, jiwaku tetap tidak binasa. Saya sudah menunggu kesempatan ini, saya tidak berharap itu benar-benar akan datang. Hahaha, saya juga harus berterima kasih kepada warisan seagot ini. Sekarang tanah warisan ini adalah milikku. Nak, terima kasih telah membawaku ke sini. Aku akan membiarkan jenazahmu utuh begitu aku menjadi Tuhan dan membentuk kembali tubuhku." Petik 2. Menghadapi provokasi telanjang Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba tersenyum, perlahan menyisihkan seagot trident untuk sekali lagi berdiri di sampingnya, berbicara perlahan. "Tidak perlu bertindak. Sejauh yang saya ketahui, ini tidak berguna. Kami berbicara tentang kegembiraan, kemarahan, kami berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta, benci, keinginan, ini adalah 7 emosi. Tes ke-6 Anda adalah kata benci. Kekuatan ilahi seagot membuatnya terasa nyata, dan ini juga merupakan situasi yang benar-benar mungkin terjadi,
sehingga membuatnya tampak lebih nyata, dan dengan pengaruh langsung pada emosi saya, sangat mudah untuk tertipu. Sayangnya, kata kebencian bukanlah kelemahan saya. Tidak mungkin bahkan jika jiwa Anda bekerja sama dengan kekuatan Sagot untuk menghentikan warisan saya, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setelah lulus ujian cinta, apa yang harus saya takuti? Semua ini hanyalah ilusi. Apalagi tidak mungkin bagi jiwa Anda untuk melepaskan diri dari tulang roh lagi, bahkan jika Anda bisa, apakah Anda percaya dunia ini, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi Sagot di tengah-tengah warisan saya, akan membiarkan gangguan Anda? Jika jiwamu benar-benar bisa meninggalkan tulang roh, itu hanya akan menyebabkan kehancuranmu. Petik 2. Mendengarkan Tang San, ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berubah. Lautan emas di bawahnya tiba-tiba bergegas, trisula emas yang sangat besar tiba-tiba muncul dari air, langsung menembus tubuh yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Suara yang sangat bermartabat bergema di seluruh dunia emas. Mencoba menghancurkan penerusnya, membunuh tanpa pengampunan. Melucuti jiwa. Petik 2. Tidak, Raja Paus Iblis Laut Dalam melolong karena khawatir, tetapi di dunia warisan Sagot ini, apa gunanya kekuatan jiwanya, tidak peduli seberapa kuat. Dalam sekejap tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menyatu dengan tulang roh yang dilucuti dari Tang San. Tulang roh batang tubuh itu juga kemudian berubah menjadi naga ungu yang berkeliaran dengan liar, terbang di atas platform kecil, perlahan-lahan menjadi tenang setelah beberapa saat, seperti tulang lengan kanan yang berubah menjadi naga biru, itu melayang di atas platform. Melihat ini, Tang San teralihkan. Rasa dingin yang dingin menjalar ke punggungnya, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu barusan bukanlah ilusi yang dia harapkan, tetapi sepenuhnya nyata. Raja Paus Iblis Laut Dalam itu benar-benar jiwanya terkondensasi. Jika tidak akan ada adegan jiwanya yang hancur, tetapi seluruh ilusi seharusnya runtuh bersamaan dengan dia mengungkapkan kebenaran. Raja Paus Iblis Laut Dalam, sebenarnya tidak sepenuhnya terbunuh, jiwanya sebenarnya masih bersembunyi di tulang roh, menunggu kesempatan. Betapa sejuta tahun binatang roh, sungguh binatang roh sejuta tahun. Sangat kuat, Tang San tidak bisa menahan pikirannya untuk sedikit bergoyang dari ketakutan yang masih ada. Dia tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan perasaan kebencian saat itu, mungkin, semuanya akan menjadi nyata, dan Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar bisa menggantikannya untuk mewarisi keilahian Sagot. Ketika tulang roh tubuh dilucuti sebelumnya, rasa sakit hebat yang harus dia tanggung mungkin juga memiliki beberapa elemen gangguan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Semakin lelah pikirannya, semakin besar peluangnya untuk sukses. 6 platform sekali lagi terbang kembali untuk mengelilingi Tang San, dan rasa sakit pengupasan tulang roh ketujuh tiba. Pengupasan terakhir ini secara alami adalah tulang roh lengan kiri Tang San. Bertentangan dengan ekspektasi Tang San, tulang roh lengan kirinya benar-benar tidak menyebabkan perubahan apapun. Hampir sama dengan rasa sakit yang dideritanya saat tulang roh lengan kanannya diangkat, jauh lebih ringan daripada dengan tulang roh tubuh. Tulang roh itu dengan mulus diangkat, dan melayang menuju platform ketujuh. Cahaya berkedip, dan semua lingkungan tiba-tiba menjadi ilusi. Ilusi baru muncul di depan Tang San, dan dia terkejut menemukan bahwa dia sudah muncul di langit malam yang ilusi. Bintang berbintik-bintik di langit, seolah-olah mengungkap rahasia alam semesta kepadanya. Sebuah platform emas muncul di depan Tang San, dan di tengah platform itu melayang seorang wanita yang memancarkan cahaya keemasan yang intens. Tapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, dengan armor emas yang samar-samar terlihat, dan 6 sayap emas perlahan muncul di punggungnya. Ekspresinya berubah, dia sangat jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan ekspresi bengkok, Tang San masih mengenalinya sekilas. Dalam ilusi, muncul dewa penerus malaikat Qian Renshui. Kesadaran Tang San menembus langit malam seperti bintang jatuh, langsung menabrak tubuh Qian Renshui. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya berkedip, dan kesadarannya ditarik ke kepalanya. Ketika semuanya menjadi jelas, adegan lain muncul di depan Tang San. Ini adalah ruang kosong yang sangat luas. Pertama-tama Tang San melihat Qian Renshui. Yang membuat Tang San terkejut adalah dia sekarang benar-benar telanjang. Kulit keemasan itu tampak begitu memikat, tubuhnya yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Hanya saja, tatapannya agak tidak bernyawa, memandang ke depan dengan lesu. Mengikuti tatapan Qian Renshui, hati Tang San bergetar lagi. Dia melihat seorang pria muda.
Rambut biru tersampir di punggungnya, mata biru penuh dengan cahaya kebijaksanaan yang dalam seolah-olah bisa menembus segalanya. Sosok tinggi dan langsing anggun, Harpa mengambang diam di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping membelai senar, suara lembut mengisi ruang kosong ini. Dan Qian Renshui juga berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah, suaranya tercekat oleh emosi. Tang San, kenapa itu kamu? Iya, bukankah pemuda itu dia? Tapi, kenapa dia muncul di sini? Apa yang sedang terjadi di sini?